Ngetin. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita sudah pelajari mengenai Sumpah Pemuda, gitu ya. Mengenai kebangkitan nasional hari ini, kita akan masuk ke sesi baru. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menyapa dulu nih. Tadi lupa menyapa. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sehat. Oke. Mana Rosyati? Saya Bu hadir. Ya, Rosyati hari ini terlihat cantik ya, pakai jilbab merah. Iya, lagi bahagia. Oke, jadi untuk kelancaran pelaksanaan KBM kita hari ini, Ibu mulai dulu dengan membaca doa dulu ya, supaya barokahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk memimpin doa, Ibu mandatkan ke anak Ibu yang cantik ini, Linda Susilawati. Silakan, Linda Susilawati memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan. Susilawati. Lanjut, yang sekarang nih Ibu cek dulu kehadirannya, kira-kira siapa aja yang kehadiran. Kayaknya sih terlihat hadir semua ya. Ibu panggil dulu nih dari Rosyati. Mana Rosyati? Saya Bu hadir. Linda Susilawati. Hadir, Bu. Feni Wardianti. Mana Feni? Hadir Bu, hadir. Oke, mana Nuri? Hadir, Bu. Ani Kurniati. Mana Ani Kurniati? Hadir Bu, hadir. Ani Mulyani. Hadir Bu. Oke, saya rasakan semuanya. Jadi kita akan dari mengenai materi di bab 5 ya, mengenai pemuda dalam Budaya Bhinneka Tunggal Ika. Kita mempelajari, jadi sebelum kita sedikit terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu bertujuan untuk memahami isi rangkaian perjalanan sejarah ya, rangkaian perjalanan sejarah perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi poinnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami sejarah itu, untuk mengetahui bagaimana proses perjalanan negara Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, jadi sebelum kita masuk, kemarin Ibu ingin menayangkan video ya, video sekilas, nanti kalian simak video itu kira-kira mengenai apa video ini nih.
Oke, ada yang gimana dengan video barusan? Ada yang bisa menanggapi? Kira-kira itu siapa yang berbicara di video tersebut? Presiden Soekarno. Soekarno, Bu. Oke, Presiden Soekarno ini presiden yang keberapa dulu nih? Yang Satu. pertama. Oke, Presiden Soekarno itu adalah presiden pertama kita. Beliau ini juga adalah merupakan salah satu perintis ya lahirnya Sumpah Pemuda yang akan kita pelajari hari ini. Dia ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di negara kita. Selain dari dia ini sebagai tokoh mendirikan ini Sumpah Pemuda, melaksanakan Sumpah Pemuda, dia juga ini merupakan presiden pertama kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi tadi itu dia berbicara apa? Ada yang bisa menyimak hasil pembicaraannya mengenai apa kira-kira? Tadi Presiden Soekarno mengatakan bahwa kalau kita ditanya sama bangsa lain berapa banyak jumlah pemuda yang ada di Indonesia ini, jawab saja itu adalah 1 katanya. Jadi sebanyak apapun pemuda yang ada di Indonesia ini, jawab saja 1. Karena persatuan itu adalah merupakan salah satu wujud nyata ya untuk mempersatukan negara kita Indonesia ini. Jadi itu adalah poin dari video pembelajaran kita tadi itu. Kira-kira mengenai video barusan ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Ibu tayangkan materi kita hari ini? Enggak, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, jadi hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan sama Ibu tadi bahwa kita akan pelajari mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tayangannya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami perjalanan sejarah, itu tujuan utamanya. Jadi hari ini materinya yaitu mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan untuk yang pertama kita akan memahami dulu apa itu makna Sumpah Pemuda. Jadi untuk poin yang pertama kita membahas mengenai perang perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Jadi dulu itu waktu kita awal pertama merdeka itu ada satu organisasi pertama yang mendirikan organisasi sebagai organisasi kebangkitan nasional, yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum muda kita, kaum nasionalis kita untuk berjuang, untuk pertama kalinya berjuang dalam berbasis organisasi. Berjuang dengan berbasis organisasi ini anak-anak, yaitu berjuang dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ini kan kita berjuang dengan menggunakan senjata ya, berperang dengan menggunakan senjata-senjata tradisional. Ada yang tahu senjata tradisional apa yang digunakan untuk berperang sebelum ini? Bambu runcing. Nurul. Apa Nurul? Runcing, Bu Guru. Bambu runcing. Rosyati, apa Rosyati? Tombak. Anikku. Apa Anikku? Ani Kurniawati, Bu Guru. Ani Kurniawati yang cantik apa? Pakai bambu runcing. Tadi sudah dijawab sama Nurul. Apa ya? Tombak aja, Ani. Pakai pedang. Pedang. Jadi sebelum ini kita berjuang itu lewat menggunakan berperang dengan menggunakan senjata tradisional yang sudah disebutkan sama teman kita tadi, yaitu menggunakan tombak, menggunakan parang, menggunakan panah dan lain sebagainya itu ya. Ini adalah awal mulanya ini perjuangan dengan menggunakan ilmu. Jadi itulah fungsinya kalian belajar hari ini supaya kalian pintar ya untuk membangun negeri ini jadi lebih baik. Lalu yang kedua nih, peran pemuda yaitu mendirikan organisasi baru. Setelah organisasi Budi Utomo itu didirikan, ada organisasi kepemudaan yang didirikan oleh para pemuda pelajar Stovia Belanda pada saat itu.
Adapun nama organisasi yang didirikan setelah itu yaitu Tripuro Darmo. Dan yang mendirikan organisasi Tripuro Darmo ini adalah Raden Satiman Wirjo Sanjoyo. Kemudian juga ada organisasi baru yaitu organisasi Jogjawa, yaitu persatuan antara mahasiswa kepemudaan Sumatera dan Jawa, didirikan oleh Muhammad Hatta dan temannya Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Kemudian setelah itu banyak sekali organisasi-organisasi baru yang didirikan setelah organisasi ini didirikan. Kemudian setelah itu juga ada Perhimpunan Pelajar Indonesia, ya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini yang bergerak di Indonesia untuk mengorasikan, mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya untuk bersatu untuk melawan kolonial Belanda, ya. Kemudian yang kedua juga itu ada Perhimpunan Indonesia, yaitu mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri itu berusaha juga untuk menyuarakan kemerdekaan negara kita di luar negeri, terutama di Belanda. Kemudian setelah itu adanya berbagai macam organisasi kepemudaan tadi itu yang didirikan, para pemuda-pemuda yang terdiri dari berbagai organisasi tadi itu. Organisasi apa aja tadi itu anak-anak? Tripuro Darmo, Tripuro Darmo. Sumatera, Jong Sumatera. Jong Sumatera atau perpaduan antara Sumatera dan Jawa. Iya, oke. Jadi para pemuda tadi itu mendirikan organisasi dengan melaksanakan perpaduan antara organisasi-organisasi tersebut dengan melakukan kongres. Ada yang tahu apa itu kongres? Kapan? Pertemuan. Seminar. Oke, jadi kongres itu adalah pertemuan yang dilakukan oleh para pemimpin dari setiap organisasi untuk membahas sesuatu hal yang sangat penting. Nah, jadi di sini pada tanggal ini dilaksanakan Kongres Pemuda 1, yaitu pada tanggal 30 April 2 Mei 1926 berlangsung dalam rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1 dan itu dilaksanakan di Jakarta. Kemudian Kongres Pemuda 1 ini adapun pembahasannya itu yaitu untuk membahas persatuan, ya. Membahas masalah persatuan. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan besar menerapkan bahasa yang kita gunakan sekarang ini yaitu bahasa Indonesia. Jadi keputusan pertama di kongres pertama ini yaitu membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah Kongres Pemuda 1 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini merupakan perjuangan pemuda antara tahun 1927 atau 1927 sampai 1928 berjalan dengan sangat cepat, ya. Selanjutnya digagaskan sebuah rapat besar atau kongres kembali. Nah, dalam rapat kedua ini, Kongres Pemuda 2 ini ada satu tokoh yang bernama Puerno Moelan dan Samardi mengatakan bahwa anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan yang harus ada keseimbangannya antara pendidikan dan sekolah di rumah serta anak harus dididik secara demokrasi. Jadi secara tidak langsung nih dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan tolak ukur, ya. Tolak ukur bagi sebuah negara itu untuk meraih kemerdekaan supaya negara itu terlihat lebih maju. Nah, kemudian inilah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda nih. Nah, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang biasa kalian lihat itu siapa aja di gambar ini? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Muhammad Dewantara. Ini tokoh perintisnya ada 10 anak-anak. Yang pertama itu adalah Soegono, yang kedua itu Muhammad Yamin, yang ketiganya Joko Masaid, yang keempatnya Sunario. Nah, ini dia nih, Wage Frundo Supratmadja. Ini juga adalah salah satu pencipta lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Kebangsaan kita, ya. Kemudian juga ada Amir Sarifudin, Singkong Liong. Ternyata ada orang Cina. Ada orang Cina juga anak-anak di sini sebagai pejuang negara kita nih.
kemudian Sarmiti, kemudian Johannes, dan yang terakhir itu adalah Kartosoewijoyo. Nah, lalu dari Sumpah Pemuda 2 ini, selain diadakan tadi itu ya, ikrar Sumpah Pemuda yaitu pernyataan persatuan bahasa, kemudian tanah air, kemudian bangsa yang satu, di sini juga diputuskan bendera, warna bendera kita itu warna apa gitu. Jadi di Kongres Pemuda 2 ini diputuskan warna bendera kita itu adalah warna bendera merah putih. Kemudian ada pun nilai luhur yang terdapat di makna Sumpah Pemuda ini. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, yang kedua itu persatuan, yang ketiganya itu mengutamakan kepentingan bangsa, yang keempat sikap rela berkorban, yang kelima Ani Kurniati, bacakan ini Ani Kurniati yang kelima. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Linda Kurniawati, bacakan nomor 6. Linda Bu Guru, manggilnya salah, bukan Linda Kurniawati. Ya, Linda, anakku yang cantik, ayo baca ini. Nomor 6. Yang keenam itu semangat persaudaraan. Semangat ya persaudaraan. Yang ketujuh mana Rosiati? Saya meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Jadi di sini dapat disimpulkan anak-anak bahwa sebenarnya Sumpah Pemuda itu merupakan miniaturnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu arti kata miniatur? Patung, Bu Guru, Gambar, Bu. patung. Ya, patung. Miniatur patung. Yang lain apa? Patung kecil. Wujud kecil. Tapi kalau patung itu terlalu kayak benda gitu. Jadi miniatur artinya itu adalah wujudnya. Kecil. Simbolnya Bu Guru. Nah, miniatur itu artinya wujudnya. Sumpah Pemuda ini ya dapat diminiaturkan sebagai tadi itu Bhinneka Tunggal Ika. Nurul, apa arti kata Bhinneka Tunggal Ika, Nurul? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi kita tetap satu, Bu Guru. Bagus sekali Nurul, anakku yang cantik. Jadi berbeda-beda ya. Kita ini orang Indonesia ini banyak sekali pulaunya. Pulau yang ada di Indonesia ini sekitar 17.000 pulau. Kemudian sukunya itu sebanyak 13.000 pulau. Jadi kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang tinggal dalam berbagai macam pulau. Tadi itu berapa banyak tadi tuh pulaunya? 3.000 katanya 3.000. 17.000. 17.000. Oh. 17.000 saya, Bu. 17.000. Jelas Bu Guru 17.000 ya. Sekian, Bu. Ya. Kemudian ini yang terakhir ini. Nah, jadi arti pentingnya itu yaitu supaya kita nih anak-anak seperti kalian itu bisa ditanamkan nilai nasionalisme. Apa itu arti nasionalisme? Ada yang pernah dengar kata itu? Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu cinta, kemudian bangga terhadap tanah air kita. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan cerminan tekad ya dari pemuda dan pelajar seperti kalian ini bersatu tanpa memandang perbedaan. Tadi itu perbedaan agama, perbedaan bahasa, suku dan warna kulit. Ini yang paling utama nih, yang warna kulit ini. Biasanya kalau yang berkaitan dengan warna kulit, kalian ini sering membuli temannya yang warna kulit hitam. Jadi itu nggak boleh ya. Iya nih, Bu. Nah, lalu selain dari itu juga Sumpah Pemuda ini juga membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya pelajar seperti kalian ini harus bersatu, tidak boleh saling mencemooh satu dengan yang lainnya, oke? Lalu yang selanjutnya perjuangan para pemuda juga ini menyatukan visi dan misi negara kita ini yaitu untuk mencapai negara yang kalau untuk yang sekarang itu ya visi kita yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bersejahtera ya sesuai dengan itu. Isi pembukaan undang-undang yang keempat yaitu mencerdaskan, yaitu kalian ini dicerdaskan, kemudian membangun kesejahteraan, kemudian menjaga perdamaian dunia itu yang akan kalian lakukan nih pada saat sekarang karena saat sekarang ini sudah tidak ada perang. Nah inilah naskah Sumpah Pemuda yang tadi yang kita bahas. Kemudian yang terakhir yaitu wujud implementasi pengamalan Sumpah Pemuda itu dapat kita lihat dari tentang ini. Yang pertama gotong royong kerjasama, kemudian patriotisme, kemudian musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, cinta damai dan bertanggung jawab.
Nah, kalau untuk pemuda seperti kalian saat sekarang ini, kira-kira hal apa nih yang akan dilakukan? Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, Ayo. Nurul. Yang perlu dilakukan oleh para generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan Bu Guru dengan hal-hal yang Iya. positif. Ya, hal positifnya itu hal apa, Nurul? Contohkan. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh seperti kita Iya. ini. Mantap. Jadi seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, yaitu belajar. Belajar itu merupakan bagian dari perjuangan ya. Perjuangan Iya. membuat negara kita ini menjadi lebih maju dan merdeka. Terutama maju lah, supaya lebih maju gitu. Ya. Nah, karena materinya sudah selesai, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan. Iya, Bu Kalian Guru. Iya, Bu. Kalian Sedikit aja kerjakan. waktunya ya Bu Guru ya, sedikit aja waktunya ya. Iya, Nanti cuma Bu 1 Guru- menit turun Iya. ya. Saja. Iya, Nah. kita udah jadi juga kok ini. Nah, kalian lihat ini pertanyaan di soalnya, Nana. Bu, lihat. Ya lihat Bu Guru. Nah, jadi kalian jawab dulu nih soal yang nomor 6 itu kan saya kasih kelompok itu ya. Nurul kelompok 1, Iya, aku Neti Bu. kelompok Iya. 2, Penny kelompok 3, Ya. Penny kelompok 3, Linda kelompok 4. Oke. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah jadi, Bu. Ah, oke. Untuk kelompoknya Ai Kurniati, berikan pendapatnya mengenai pertanyaan nomor 6 itu. Kenapa masa sekarang pemuda seperti kalian ini perlu menanamkan semangat nilai juang Sumpah Pemuda? Karena dengan menanamkan semangat juang, kita juga semangat Ibu dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Itu Bu ya? Salah satunya itu. Ada lagi? Selain dari semangat untuk berjuang, untuk belajar, Itu aja Ibu. Ada lagi yang Oke. teman-teman lain? oke, good job Ani atas jawabannya. Selanjutnya Nurul, kira-kira jawabanmu apa Nurul? Pemuda seperti kalian perlu menanamkan semangat nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita itu hidup beraneka ragam, jadinya kita itu harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghormati. Dengan cara saling menghormati ya, good job Nurul. Lalu Linda, mana Linda nih? Anak ibu yang cantik, mana Linda? Linda Ya, ke Bu. belakang mungkin. Oh iya. Nah, Linda. Ngantuk, Bu. Kenapa kira-kira Linda? Yang nomor ini 6 ini, Bu. Ya, yang nomor 6. Kenapa kira-kira Linda? Pemuda seperti kalian perlu menanam semangat nilai juang pemuda dalam kehidupan sehari. Itu Bu, kita harus siap rela berkorban dalam melakukan sesuatu dan tanpa pamrih Bu. Apa kira-kira yang kita lakukan itu? Misalnya membantu teman, seperti itu Bu. Oke, good job buat Linda. Jadi ketiga jawaban teman kalian tadi itu mengatakan bahwa ini pentingnya menanamkan semangat nilai ini, nilai Sumpah Pemuda ini adalah merupakan salah satu cara ya mewujudkan Indonesia yang bersatu ya. Poinnya itu adalah itu, satu, bersatu sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Karno tadi di video yang pertama. Kalau ditanya sama negara lain berapa banyak jumlah pemuda yang ada di negara kita, jawab saja satu, karena kita ini adalah satu kesatuan yang berada dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi poinnya itu anak-anak ya. Paham kira-kira? Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Tanyakan. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri materi kita hari ini? Apa ya Bu? Udah ada Bu. Udah paham Bu?
Oke, kalau paham Ibu sangat bersyukur sekali ya kalau kalian paham, karena pada dasarnya itulah yang Ibu inginkan. Kalian pintar-pintar, itu ya poin pertamanya. Nah, jadi karena tidak ada pertanyaan, Ibu ingin menanyakan nih. Ya, menanyakan. Karena ini adalah menyimpulkan tadi tuh yang Ibu ingin tahu nih. Kira-kira ya, apa yang melatar belakangi, siapa aja yang bisa jawab ini ya? Kira-kira apa yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda? Latar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, Rasa senasib sepenanggungan, Bu Guru. ya Puan menjawab perasaan senasib dan sepenanggulangan. Ani Kurnianti apa? Lahirnya Sumpah Pemuda karena tekad ingin bersatu dari para pemuda, Ibu, untuk merdeka. Tekad yang ingin bersatu, yaitu poinnya supaya apa? Supaya apa? Tekad Merdeka. ingin bersatu supaya merdeka. Merdeka. Bujot Penny, Nuni ya. Bujot Nuni, yaitu tekadnya Ya, Bu. tadi supaya merdeka gitu. Jadi poin pelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu kita memahami perjalanan sejarah dan kita memahami bahwa proses perjalanan pemuda itu sangatlah luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan kemerdekaan ya, pada zaman dulu itu yang berperan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini adalah para pemuda. Jadi kalian sebagai pemuda nih harus meneruskan perjuangan bangsa itu. Ya, tadi itu sesuai dengan yang dikatakan sama Ani Kurniati, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, kemudian menghormati guru, juga itu merupakan bagian dari perjuangan itu. Perjuangan ini untuk menstabilkan kehidupan di sosial di sekitar kita, terutama di saat kita berada di lingkungan sekolah ini ya, saling menghormati, toleransi itu adalah poin pertama yang harus kalian terapkan. Nah, karena tadi itu kita sudah menyimpulkan semua dan teman-teman juga kalian sudah mempresentasikan ya hasil pekerjaannya. Jadi untuk hari ini ya, pertemuan hari ini sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin berikan tugas dulu nih. Ya, Ibu ingin berikan tugas dulu. Kalian catat di nomor 7 sama nomor 8 ini, yaitu berkaitan nilai positif apa yang kalian dapatkan jika menerapkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda bagi kalian sebagai generasi muda dan penerus bangsa. Kalian lihat contohnya itu terutama di bagian lingkungan sekolah. Gitu ya? Ya, Bu. Gitu ya? Ya, Bu. Mana suaranya ini? Iya, Bu. Ya. Masih semangat? Semangat. Oke, jadi Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita sama-sama aja membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, jangan lupa belajar ya di rumah, jangan main-main ya, belajar itu yang paling utama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.